Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Destika Pratiwi dari program studi biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai peran artificial intelligence pada ilmu biologi, yaitu kardiovaskular. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, siapa sih yang nggak tahu dengan penyakit jantung? Nah, tahukah Anda, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia loh setelah stroke. Dari tahun ke tahun, prevalensi penyakit jantung koroner pun terus meningkat. Salah satu upaya pencegahan penyakit jantung, selain dengan menerapkan pola hidup sehat, serta dilakukan dengan cek kesehatan jantung secara rutin. Ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya gangguan jantung agar dapat ditangani secepat mungkin. Lalu, apa sih hubungannya penyakit jantung yang saya bahas tadi dengan peranan artificial intelligence? Nah, jadi ini ada hubungannya dan ada kaitannya loh. Dalam ilmu biologi, terdapat cabang ilmu yang mempelajari jantung dan pembuluh darah, yakni kardiologi. Dalam praktiknya, kardiologi merupakan ilmu yang digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, serta penyakit jantung lainnya. Maka dari itu, saya tertarik untuk membahas bagaimana sih peran artificial intelligence yang dikaitkan dengan bidang kardiovaskular yang saat ini memiliki potensi pengembangan yang sangat luas, di antaranya untuk memprediksi prognosis dan waran mortalitas pasien gagal jantung, lalu untuk memprediksi end systolic dan end diastolic volume melalui MRI atau magnetic resonance imaging, lalu untuk memprediksi gagal jantung secara lebih cepat, lalu bisa untuk menganalisa gelombang EKG, serta membedakan perikarditis konstriktif dari kardiomiopati restriktif melalui ekokardiografi. Kecerdasan buatan memiliki potensial untuk menyimpan data dalam jumlah besar dan mengeksploitasinya dengan kemampuan belajar eksponensial serta daya komputasi yang tinggi atau biasa disebut dengan big data analysis. Hal ini memungkinkan komputer untuk belajar lebih cepat daripada manusia. Kemampuannya untuk menganalisa big data memiliki banyak potensi di bidang kardiovaskular loh. Salah satunya untuk mengidentifikasi genotip atau fenotip dari sindrom, seperti gagal jantung dengan fraksi ejeksi normal, kardiomiopati Takotsubo, dan hipertensi pulmonal primer, sehingga dapat dibuat terapi yang bersifat individual. Lalu, untuk mendukung pembuatan keputusan klinis, misalnya penentuan pemberian antikoagulan pada atrial fibrilasi non-valvular. Lalu yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor risiko yang belum diketahui, misalnya untuk sindrom Brugada dan sindrom koroner akut. Yang terakhir, untuk menentukan efektivitas biaya pemeriksaan atau terapi yang diberikan. Beberapa aspek kecerdasan buatan yang sudah dikembangkan dalam bidang kardiovaskular adalah machine learning, deep learning, dan cognitive computing. Apa sih machine learning itu? Machine learning atau pembelajaran mesin adalah kemampuan komputer untuk belajar, yang pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 bagian atau 3 pendekatan. Yang pertama, supervised learning, yakni komputer membentuk algoritma sesuai ilmu data yang diinput atau dilabel manusia untuk memprediksi luaran atau outcome dari suatu data pasien yang sudah diketahui. Yang kedua, unsupervised learning, yakni komputer membentuk algoritma dari hasil pembelajaran sendiri berdasarkan data-data pasien yang sudah ada. Yang ketiga, ada reinforcement learning, yakni komputer menggunakan kombinasi dari supervised dan unsupervised learning untuk memaksimalkan akurasi algoritma yang dibentuk komputer dari proses trial and error. Nah, selanjutnya ada deep learning. Apa sih deep learning itu? Deep learning merupakan menyerupai proses berpikir manusia yang menggunakan beberapa lapis jaringan neuron artifisial untuk menganalisis secara nonlinear dan membentuk prediksi otomatis dari input data yang diberikan. Deep learning ini berpotensi besar loh dalam pengenalan gambar dan pencitraan medis kardiovaskular, serta mampu untuk menemukan pola-pola dari data yang ada, misalnya untuk menemukan interaksi obat. Yang ketiga ada aspek cognitive computing,
Aspek ini merupakan cara komputer untuk belajar sendiri dengan menggunakan machine learning atau deep learning, serta pengenalan pola untuk menyerupai proses pikir manusia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan model algoritma untuk memecahkan masalah tanpa bantuan manusia. Nah, bagaimana sih contoh aplikasi machine learning di bidang kesehatan? Nah, yang pertama ada EKG, lalu ada X-ray radiografi, ada medical ultrasonografi, ada CT scan, ada MRI atau magnetic resonance imaging. Nah, semua alat ini biasanya kita temui di sektor kesehatan. Nah, untuk aplikasi machine learning dalam bidang kardiovaskular, yang pertama yaitu untuk memprediksi resiko hospitalisasi pasien dengan metode reinforcement learning. Lalu, AI digunakan untuk mengklasifikasi 46 variabel intrinsik pasien berdasarkan data demografis, klinis, dan pemeriksaan penunjang, serta untuk memprediksi luaran mortalitas dan hospitalisasi pasien. Sedangkan pada kecerdasan buatan dalam aspek deep learning di bidang kardiovaskular, yakni dapat memprediksi end-systolic dan end-diastolic volume melalui MRI. Nah, gambar di samping merupakan alat MRI yang digunakan untuk memprediksi end-systolic dan end-diastolic, serta gambar di bawahnya merupakan gambar pemeriksaan dengan MRI. Lalu, untuk memprediksi gagal jantung 9 bulan sebelum diagnosis dibuat oleh klinisi. Lalu, yang terakhir, aplikasi deep learning di bidang kardiovaskular untuk menganalisis gelombang EKG menjadi normal, abnormal, dan mengancam jiwa dengan tingkat akurasi 99%. Lalu, untuk contoh aplikasi cognitive computing di bidang kardiovaskular, digunakan untuk mendiagnosis perikarditis konstriktif dari kardiomiopati restriktif lebih akurat dengan 3D STE atau 3D Speckle Tracing ekokardiografi dan ekokardiografi, sehingga dinilai berpotensi membantu interpretasi pencitraan kardiak, terutama bagi tenaga medis pemula dengan keterbatasan pengalaman. Nah, dapat dilihat untuk gambar A merupakan identifikasi manual dengan ekokardiografi, sedangkan untuk gambar B merupakan 3D STE atau 3D Speckle Tracing ekokardiografi. Dapat dilihat bukan perbedaannya bahwa yang 3D Speckle Tracking ekokardiografi lebih jelas untuk diamati. Baiklah, berdasarkan materi-materi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa AI memerankan peranan yang sangat besar baik dalam kedokteran maupun biologi dalam khususnya bidang kardiovaskular, sebab keduanya saling memiliki keterkaitan. AI akan membantu dokter untuk menentukan diagnosis dan pilihan terapi yang disesuaikan untuk pasien. Contoh peran artificial intelligence yang terus dikembangkan di bidang kardiovaskular adalah untuk memprediksi survival pasien, memprediksi end-systolic dan end-diastolic volume melalui MRI, lalu untuk memprediksi gagal jantung lebih cepat, menganalisa gelombang EKG, serta untuk membedakan perikarditis konstriktif dari kardiomiopati restriktif melalui ekokardiografi. Okay, last but not least, just remember, our intelligence is what makes us human, and AI is an extension of that quality. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hanifah Distika Pratiwi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.